Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumuendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Dalam kehidupan ini saya pelajari bahwa Allah selalu memiliki orang-orang yang tepat di saat yang tepat untuk mengerjakan hal-hal yang tepat. Nah, ini dia saya pelajari. Contohnya misalnya untuk menghadapi Goliat. Allah memiliki orang yang tepat, Daud, ya kan? Di saat yang tepat ketika Filistin mau menguasai Israel untuk mengerjakan hal-hal yang tepat, untuk berperang melawan Goliat misalnya. Lalu kita lihat ketika zaman Daniel misalnya, Allah memiliki orang yang tepat. Ketika raja memberi perintah nggak boleh orang berdoa, waktu itu Daniel ada di situ. Sementara Daniel adalah orang yang suka berdoa, berarti dia adalah orang yang tepat. Dan dia ada di saat yang tepat, sehingga dia dapat menjadi teladan, menjadi contoh, bahkan justru menyelamatkan seluruh bangsa ini, ya kan, untuk mengerjakan hal-hal yang tepat. Jadi dalam hidup ini kita tidak pernah perlu khawatir atau apapun. Kenapa? Karena Allah selalu memiliki orang yang tepat di saat yang tepat untuk mengerjakan hal-hal yang tepat. Karena itu dalam hidup ini kita jangan sombong. Kalau kita adalah orang yang dipilih Tuhan untuk itu adalah anugerah, itulah kasih karunia. Jangan sombong, tapi juga jangan minder, jangan merasa aduh saya nggak bisa, saya nggak mampu. Karena Tuhan sendiri akan memilih orang yang tepat di saat yang tepat untuk mengerjakan hal-hal yang tepat. Nah, menyadari ini, maka hidup kita akan penuh dengan sukacita. Kenapa? Karena kita nggak perlu sombong, tetapi juga tidak perlu minder. Ada banyak orang yang hidup dalam kesombongan. Nah, kesombongan ini sebetulnya menghancurkan hidup kita. Tapi sebaliknya, ada orang-orang yang hidup dengan minder. Nah, sementara minder ini akhirnya menyengsarakan kehidupan kita. Nah, hidup ini belajar ambil keputusan. Saya tidak sombong, tapi juga saya tidak perlu minder. Saya tahu ada Tuhan di pihak saya bersukacita dalam segala perkara. Haleluya. Yang kedua, karena Tuhan selalu memiliki orang yang tepat di saat yang tepat untuk mengerjakan hal-hal yang tepat, berarti dalam apapun hidup ini kita nggak perlu panik. Kita belajar berserah aja sama Tuhan. Kalau kita nggak bisa, pasti Tuhan akan kirim orang yang tepat di saat yang tepat untuk mengerjakan hal-hal yang tepat. Nah, persoalannya banyak kita panik. Karena kita panik, akhirnya kita menghalalkan segala cara. Dan akhirnya justru di situ kita dijerumuskan, dan di situ akhirnya kita hancur. Karena itu sebagai hamba Allah saya mengingatkan, jangan sombong, jangan minder, tapi juga jangan panik. Dan yang ketiga, karena itu kita harus minta dari Tuhan. Apapun yang terjadi, senjata orang percaya adalah doa. Saudara, orang boleh mengandalkan temannya, koneksinya, orang boleh mengandalkan uangnya, orang boleh mengandalkan kepintarannya. Kalau kita nggak perlulah, saudara-saudara. Kita ini sadar betul bahwa Tuhan akan memiliki orang yang tepat di saat yang tepat untuk mengerjakan hal-hal yang tepat. Karena itu kalau kita menghadapi masa-masa yang sukar, minta dari Tuhan. Tuhan sendiri akan menyingkapkan, Tuhan sendiri akan memberikan, Tuhan sendiri akan menyatakan kemuliaannya. Haleluya. Dan yang keempat saya pelajari, Allah selalu memiliki orang yang tepat di saat yang tepat untuk mengerjakan hal yang tepat. Karena itu kita hanya perlu selalu beriman. Saudaraku, jangan pernah khawatir, belajar beriman kepada Tuhan. Tuhan, saya percaya tepat pada waktunya Allah akan melakukan perkara-perkara yang besar. Persoalannya kadang-kala bukan masalah kita terlalu besar, tetapi seringkali kita sudah tidak punya iman lagi. Orang yang tidak punya iman akan selalu kecewa, akan selalu panik, akan selalu tertekan, akan selalu bingung. Tetapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang beriman akan tetap tegar, berdiri teguh sambil mengerti bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak pernah gagal. Selama kita tetap mengandalkan Tuhan, apa yang tidak pernah kita pikirkan
Itu yang Tuhan sediakan buat orang-orang yang takut akan Dia. Haleluya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam hidup ini rahasianya jangan sombong, jangan minder, jangan panik, jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Belajar minta dari Tuhan, belajar selalu beriman, maka kita akan lihat perkara-perkara yang luar biasa. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita memang sedang membahas tentang jalan Tuhan. Jalan Tuhan itu selalu luar biasa, saudara-saudara. Nah, kita mau sama-sama belajar dari Hakim-Hakim pasal 10. Hakim-Hakim pasal 10, ada 2 ayat penting yang kita mau pelajari, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Hakim-Hakim pasal 10, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Dikatakan, sesudah Abimelek bangkitlah Tola bin Pua bin Dodo. Nah, jadi lihat, Allah selalu memiliki orang yang tepat di saat yang tepat untuk mengerjakan hal-hal yang tepat. Jadi Abimelek boleh melakukan berbagai kecurangan sampai bisa membunuh saudara-saudaranya semua dan akhirnya menjadi seorang hakim yang jahat. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada saatnya Abimelek dibalas oleh Tuhan buat segala kesalahannya, dan kemudian Tuhan membangkitkan orang lain, orang yang tepat di saat yang tepat untuk mengerjakan hal-hal yang tepat. Jadi sesudah Abimelek bangkitlah Tola bin Pua bin Dodo, seorang Isakar, untuk menyelamatkan orang Israel. Nah, ini dia jalan Tuhan. Bukan Tola ini hebat, bukan Tola ini luar biasa, bukan Tola ini dahsyat, tapi Tuhan di dalamnya yang dahsyat. Kenapa? Ini yang saya bilang sama saudara, jalan Tuhan itu luar biasa. Kita nggak pernah perlu panik, tepat pada waktunya. Ada saja jalan yang Tuhan berikan buat kita. Karena itu kalau saudara hari-hari ini sedang merasa khawatir, sedang merasa bingung, sedang merasa tertekan, sedang merasa kecewa, bangkitkan imanmu hari ini. Percaya jalan Tuhan pasti terbuka dalam hidup saudara selama engkau beriman, berserah, dan kuat di dalam keyakinan kepada Allah. Jadi ingat, Hakim-Hakim 10 ayat 1 bilang, sesudah Abimelek bangkitlah Tola bin Pua bin Dodo, seorang Isakar, untuk menyelamatkan orang Israel. Ia diam di Samir di pegunungan Efraim, dan ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 23 tahun lamanya. Kemudian matilah ia, lalu dikuburkan di Samir. Nah, saudara, kita perlu mengimani dalam hidup kita bahwa jalan Tuhan itu yang terbaik. Jadi kalau jalan kita gagal, apa yang kita kerjakan tidak berhasil, itu bukan berarti hidup kita akan sengsara. Karena jalan kita memang banyak kelirunya, jalan kita memang banyak salahnya, tetapi jalan Tuhan itu yang terbaik. Berarti dari sini kita bisa belajar tentang jalan Tuhan, bahwa jalan Tuhan itu berbeda dengan jalan kita. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, selalu saya bilang, kalau cita-cita kita nggak tercapai, mimpi-mimpi kita nggak tercapai, itu bukan berarti kita gagal. Allah sedang membawa kita ke jalan yang lebih baik. Kenapa? Karena jalan Tuhan berbeda dengan jalan kita. Kalau jalan kita ditutup sama Tuhan, berarti itu bukan jalan Tuhan. Tuhan sedang merancangkan yang baik. Karena saya percaya bahwa jalan Tuhan gak mungkin lebih buruk dari jalan kita. Jadi kalau jalan kita tertutup, Tuhan sedang bilang, anakku, rancanganmu hebat, tapi aku punya sesuatu yang lebih baik. Karena Alkitab dengan tegas bilang, apa yang mata tidak pernah lihat, apa yang telinga tidak pernah dengar, itu yang Tuhan sediakan buat orang-orang yang takut akan Dia. Jadi ingat, jalan Tuhan berbeda dengan jalan kita. Gak usah cepat khawatir, gak usah cepat panik ketika semua pintu tertutup. Ingatlah, jalan Tuhan tetap terbuka buat kita. Yang kedua, kalau kita pelajari tentang jalan Tuhan, kita tahu bahwa jalan Tuhan itu mendidik kita. Jadi jalan Tuhan bukan soal enaknya, tetapi jalan Tuhan itu soal baiknya. Apa artinya bukan soal enak tapi baiknya? Ada banyak orang senang di jalan yang enak, tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang enak kadangkala ujungnya maut. Tetapi yang Tuhan mau adalah mendidik kita. Artinya jalannya itu baik, kadangkala tidak enak, saudara-saudara, kadangkala keras. Awalnya itu harus pikul salib dan sangkal diri. Tetapi kalau kita mau setia, kalau kita mau bertahan, hasil pendidikan itu selalu luar biasa. Saudara, ketika seorang sekolah selalu gak enak, tetapi kalau sekolah kita baik, maka setelah sekolah gaji kita pun akan besar. Ya,
kan, sesederhana itu aja. Orang kalau sekolahnya enak cuman TK, iya kan, nggak sekolah lain, iya gajinya juga mau sebesar apa, saudara kan nggak mungkin. Tetapi sebaliknya, orang kalau sekolahnya berat, ya kan, maka apa yang terjadi, gajinya pun akan baik, ya kan. Makin lama seorang sekolah, artinya makin tinggi sekolah seseorang, maka hasilnya pun akan makin baik. Jadi sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, kalau jalan kita berat, bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau mendidik saya hebat, karena akan ada berkat yang besar yang Tuhan sediakan buat saya. Haleluya. Yang ketiga, kalau kita bicara tentang jalan Tuhan, saya pelajari jalan Tuhan itu penuh mujizat. Jadi jalan Tuhan itu bukan berarti nggak ada masalah, tapi di jalan Tuhan itu akan penuh dengan mujizat. Artinya sementara kita jalan, kadang-kala ada hal-hal yang nggak enak yang harus kita hadapi, ada situasi-situasi yang sangat mencekam yang harus kita jalani. Tapi kalau kita tahu ini jalan Tuhan, berserah penuh saja, imani saja, oh mujizat demi mujizat akan tetap terjadi. Kalau hari-hari ini selalu merasa bahwa kelihatannya engkau berhadapan pada situasi yang tidak menyenangkan, engkau tidak perlu kecewa, engkau tidak perlu marah. Tanyakan diri saudara sendiri, sudahkah saya ada di jalan Tuhan? Karena kalau saudara sudah ada di jalan Tuhan, saya percaya mujizat pasti tersedia di depan kita. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi jelas kalau kita bicara jalan Tuhan itu berbeda dengan jalan kita. Yang kedua, jalan Tuhan itu mendidik kita. Yang ketiga, jalan Tuhan itu penuh mujizat. Dan yang keempat, jalan Tuhan akan membawa kita untuk menyenangkan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Artinya, kalau saya berada di jalan Tuhan, maka saya akan senantiasa menyenangkan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Saudara, apa yang sudah pilih hari ini? Jalan sudah sendiri yang ujung-ujungnya akan penuh dengan keegoisan, atau sebaliknya, saya mau berada di jalan Tuhan meskipun awalnya berat, tapi ujungnya penuh dengan berkat dan kemenangan, sehingga saya menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Haleluya. Saudaraku, jika saudara ingin nilainya lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari penuh kemenangan boleh berlaku dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, kiranya kasih karunia, bahkan jalan Tuhan boleh senantiasa kami jalani, sehingga kami senantiasa menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.